wabarakatuh. Kami calon guru penggerak angkatan 9. Perkenalkan, saya Yuliana dari SD Negeri 21 Muntok. Sebelah kanan saya Eka Wahyuni dari SD 13 Muntok. dan sebelah kiri saya Sinta Wahyuni dari SD Negeri 3 Mentok. kami akan melaksanakan praktek coaching sebagai supervisor, coach, dan coachee. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Yuli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada apa Bu Eka? Bu Yuli, boleh saya minta bantuan Bu Yuli? Boleh. Ya, saya pengen Ibu mengobservasi saya ketika saya coaching sama Bu Sinta Wahyuni. Boleh. Ya, kira-kira apa ya Bu yang ingin Ibu saya bantu untuk mengembangkan kompetensi dan bagian mana? Oh, saya tuh pengen Ibu membantu saya untuk mengembangkan kompetensi di bagian kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan pertanyaan berbobot. Nanti bagian mana yang ingin saya amati? Kalau bisa sih semuanya, Bu. Gitu ya. Nanti penilaiannya sendiri bagaimana? Apa yang mau dikembangkan untuk dari ketiga pengembangan kompetensi yang Ibu maksud tadi? Oh, saya ini masih ragu di kompetensi yang ketiga, Bu. Saya takutnya nanti saya tidak bisa, belum bisa mengadakan pertanyaan yang berbobot. Gitu. Jadi harapan dari observasi kita apa? Ya, harapan saya bisa melatih kompetensi atau meningkatkan kompetensi saya sebagai coach tentunya, Bu, dengan menghadirkan 3 kompetensi tadi. Bisa kita mulai, Bu? Bisa. Silakan Bu. Sekarang aja, Bu, ya. Iya. Selamat siang, Bu Sinta. Selamat siang Ibu. Apa yang ingin Bu Sinta ceritakan? Baik Ibu, sebelumnya terima kasih kepada Ibu Eka sama Ibu Yuli. Di sini saya mempunyai permasalahan terhadap siswa di kelas. Jadi saya itu sudah memetakan pembelajaran berdiferensiasi. Namun pada pembelajaran itu anak-anak tertarik dan menjadi ribut di kelas, sehingga saya kewalahan menghadapi anak yang jumlahnya 29 siswa itu. Oh, jadi masalah saking antusiasnya Iya. anak-anak, Bu, ya, jadi sehingga kondisi kelas pun jadi agak ribut gitu. Iya, betul Ibu. Nah, sebelum kita mulai, saya mau tanya sama Ibu, dari obrolan singkat kita ini, harapan Ibu apa yang ingin Ibu dapatkan? Yang ingin saya dapatkan, saya ingin bagaimana caranya saya bisa menjadikan kelas saya itu menjadi aktif, meningkatkan kemampuan saya dalam melaksanakan pembelajaran dengan baik melalui coaching dengan Ibu. Oh, jadi untuk meningkatkan pembelajaran atau siswa dengan aktif yang tentunya terarah, Bu, ya. Iya. Yang Ibu ceritakan tadi aktif tapi tidak terarah. Oke. Nah, dari kalau seandainya ada skala dari skala 1 sampai 10, kira-kira posisi Ibu mencapai tujuan yang ingin Ibu capai itu posisi di mana sekarang ini? Masih di 4. Ya, masih di 4 berarti, Bu, ya. Ibu targetnya sampai skala yang mana? 9. 9. Iya. Ya. Nah, apa hambatan yang dapat menghalangi Ibu untuk mencapai tujuan itu? Baik, saya merasa bahwa hambatan yang selalu saya dapatkan itu ya ini saya kurang bisa mengendalikan kelas, saya kurang bisa memposisikan siswa saya menjadi siswa yang aktif namun terarah, Bu. Oh iya, berarti belum bisa mengendalikan kelas supaya kondusif dan aktif, siswanya aktif terarah, Bu, ya. Nah, terus kira-kira apa solusi dalam mengatasi itu? Mengatasi yang kendala yang menghambat, jadi penghambat tadi. Baik, untuk solusinya saya pikir saya harus melakukan pemetaan terhadap siswa, di mana siswa yang aktif dengan siswa yang bisa diatur itu saya pecah menjadi beberapa kelompok. Mungkin dengan demikian mereka tidak menjadi ribut di kelas saat pembelajaran, Bu. Ada lagi kira-kira selain itu? Dengan metode pembelajaran, Bu, mungkin saya harus lebih bisa memvariasikan metode pembelajaran serta pendekatan mengajar saya. Oh iya. Nah, kira-kira dari 2 tadi, pertama kan Ibu akan mengkelompokkan anak-anak tadi ya menjadi beberapa kelompok. Yang kedua juga mengganti metode pembelajaran dengan melakukan juga pendekatan secara personal mungkin, Bu, ya.
Nah, dalam waktu singkat ini kira-kira apa nih yang bakal ibu dari 2 tadi yang bakal ibu lakukan dulu? Sepertinya saya harus melakukan perubahan dari pendekatan pengajaran saya. Oh, dari itu dulu. Ya, metodenya artinya. Nah, kira-kira bisa kapan ibu laksanakan itu? Secepatnya, Bu. Secepatnya. Iya. Ya, secepatnya. Oke lah, baiklah kalau ingin ibu lakukan kira ukuran keberhasilan. Misalnya nih ibu ngerasa tidak berhasil ya dalam mengkondisikan anak. Kalau ibu bisa dinyatakan berhasil itu jika murid ibu bagaimana? Baik, capaian keberhasilan menurut saya yaitu ketika saya memberikan metode pembelajaran dengan metode yang terbaru, pendekatan saintifik, siswa itu menjadi terarah, siswa antusias namun tetap sopan dalam mengerjakan tugas, baik tugas mandiri maupun tugas kelompok. Oke, baiklah. Ibu sudah ingin melaksanakannya, jadi nanti saya penasaran ingin tahu bagaimana hasilnya nanti. Ibu kan sudah mencurahkan ide ibu sendiri tadi, jadi kira-kira minggu depan kita ketemu lagi untuk membahas masalah ini, bisa kan Bu ya? Baik, Ibu, siap. saya menanti atau menunggu cerita ibu apakah sudah berhasil atau kalau tidak gitu. Baik, terima kasih Ibu. Iya, terima kasih Bu ya. Iya. Alhamdulillah udah selesai ya Bu Eka. Sudah Bu, Sudah. ini Ya. Saya juga sudah coba mengamati tadi antara perbincangan Ibu dengan Bu Sinta. Kalau Ibu sendiri menilai bagaimana performa Ibu dalam menerapkan 3 kompetensi tadi? performa saya rasa sudah lumayan Bu ya dari yang sebelum-sebelumnya. Saya rasa juga saya sudah mengadakan pertanyaan berbobot walaupun tidak seluruhnya. Saya juga sudah berusaha menjadi pendengar aktif dan melakukan kehadiran penuh fokus pada coaching. Oke. Apa yang membuat Ibu bisa menilai Ibu lumayan? Yang membuat saya bisa menilai, ya saya merasa sendiri Bu tadi, rasanya saya tuh kayaknya antusias banget pengen tahu masalah yang dihadapi Bu Sinta Wahyuni. Ya, baik. Izinkan saya ya Bu ya menyampaikan hasil pengamatan saya. Ibu itu menurut saya sudah lebih baik, tidak lumayan ya, tapi sudah lebih baik. Terus Ibu juga sudah menerapkan 3 kompetensi tadi, seperti Ibu fokus dengan coaching ya, terus kemudian itu kehadiran penuh, habis mengeluarkan pertanyaan berbobot menurut saya. Nah, kalau Ibu setelah mendengar pendapat saya, apa perasaannya? Senang sekali tentunya Bu, karena dari dari pengamatan Ibu kayaknya nilai saya bagus kayak gitu. Saya sangat-sangat terima kasih atas penilaiannya Bu. Iya, tapi ini kalau bisa kita tetap harus terus belajar ya Bu ya, terus belajar, terus meningkatkan apa yang bisa kita kembangkan dalam kompetensi yang kita miliki tadi. Terus apa sih tindakan Ibu selanjutnya supaya ini saat Ibu melakukan coaching terus kompetensi itu terus konsisten gitu dalam melaksanakan? Kalau yang saya akan lakukan ya saya akan tetap menggunakan atau menerapkan 3 kompetensi coach itu Bu, tetap tidak meninggalkan salah satu. Saya tetap menerapkan ketiga-tiganya ya, tentunya dengan penerapan Tirta juga. Ya, kita saat orang berbicara kita juga terus fokus ya Bu ya. Kadang-kadang kan saat kita berbicara itu ada saja misalnya entah itu bunyi HP atau apa gitu yang membuat kita itu kadang tidak fokus dalam mendengarkan apa sih yang disampaikan ke kita gitu ya. Nah, jadi kalau bisa terus dilanjutkan ya Bu ya, misalnya bukan hanya dengan Bu Sinta tapi dengan rekan sejawat lainnya. Jadi mungkin ini nanti yang kita bisa sampaikan ke saat Ibu supervisi akademik nanti ya Bu ya, sebagai bekal Ibu saat nanti melakukan supervisi akademik. Baiklah, ada lagi Bu Eka yang mau ditanyakan saya? Tidak ada Pak Bu. Iya. Saya terima kasih karena Ibu sudah mengamati saya dan memberikan masukan. Baiklah, kita akhiri dulu ya perbincangan kita hari ini. Saya juga berterima kasih Ibu telah mempercayakan saya sebagai
pengamat hari ini. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa menjadi lebih baik lagi dan terus berkembang. Ya, semangat ya Bu ya. Semangat. Ya, Terima kasih Bu. ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.